Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini masih topik yang sama tentang kasih dan dalam merayakan Paskah ya, kemenangan Tuhan kita mau belajar bersama tentang kualitas kasih dalam hidup Kristiani. Ayat yang sudah sering kita baca, kita dengar dan kita hafal, mari kita sama-sama bacakan ayat ini. Dua, tiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, ayat selanjutnya kita baca coba ayat ini. Dua, tiga. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 13 ayat 4, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini adalah hukum terutama, hukum tertinggi ya. Yang Tuhan perintahkan adalah untuk kita mengasihi Tuhan Allahmu, dan dikatakan hukum yang kedua, bukan kedua berarti tingkatnya di bawah yang ke satu. Tapi dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti setara Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesamamu manusia. Dan topiknya lagi seperti dirimu sendiri. Dalam Yohanes tadi, karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara kita melihat antara kasih dan rela berkorban, yang saya sebut dengan pengorbanan, sesuatu yang berjalan selaras. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih sejati bukan sekedar perasaan di dalam kehidupan kita di dada kita ya. Tapi dia dibentuk dari perpaduan dua kekuatan besar, yaitu kasih dan pengorbanan. Yesus melakukannya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kasih Allah saja, sehingga ia telah mengaruniakan. Ada pengorbanan yang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Dua perpaduan, dua kekuatan besar dibentuk dari kedalaman kasih dan keberanian berkorban. Dan ini Bapak Ibu Saudara menentukan buah yang akan kita tuai dalam setiap hubungan kita, relasi kita dengan siapa saja, maupun dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dalam kehidupan nyata, kita semua pernah berada di salah satu eh, bagian dari kehidupan ini. Dan kita akan sama-sama belajar, ada 4 bagian kondisi yang mau kita pelajari. Dan sesungguhnya setiap kita tidak ada yang lahir dengan kasih yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kita semua lahir manusia bukan menjadi manusia yang sempurna. Tapi memahami ini, kualitas kasih dalam hidup ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita memahami kehidupan kita. Bukan untuk menghakimi diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk melihat dengan jujur bagaimana kehidupan saya dan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, membuat hal ini kita memahami kualitas kasih ini untuk memahami saya ini sesungguhnya ingin kemana selanjutnya.
Saya berada posisi di mana dan apa yang harus saya lakukan. Dan mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mau belajar ada beberapa kondisi hati, kualitas kasih dalam hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kasih dan pengorbanan. Ada kasih yang rendah di kondisi hati yang pertama, diklik saja lagi. Di kondisi hati yang pertama ini ada kasih yang rendah dan pengorbanan yang rendah, ya. Ada kasih yang rendah dan pengorbanan yang rendah. Ini adalah saya katakan dalam kondisi hubungan yang mati, Bapak Ibu Saudara. Titik awal yang hampa karena di dalamnya tidak ada kepedulian, tidak ada pemberian, tidak ada usaha. Relasi ini berjalan tanpa nyawa, Bapak Ibu Saudara. Dua pihak hadir secara fisik tapi absen secara hati. Ini bukan kondisi yang terjadi dalam kondisi langsung dalam semalam langsung terjadi hubungan yang mati. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini merayap perlahan-lahan seperti api yang padam bukan karena ditiup tapi dibiarkan kehabisan bahan bakar. Ya. Slide selanjutnya. Di mana kasih yang rendah dan pengorbanan yang rendah, kondisinya dia tidak peduli, tidak ada rasa ingin tahu tentang keadaan, tidak ada pergumulan sepertinya, ya. Atau sukacita, orang tidak rasa ingin tahu tentang sukacita, oh bersyukur kebahagiaan orang lain atau pergumulan orang lain. Hatinya tertutup rapat, dia nggak mau memberi, ya. Tidak ada pengorbanan waktu, tidak ada pengorbanan tenaga, tidak ada pengorbanan maupun itu perhatian. Semua energi disimpan untuk dirinya sendiri. Tidak ada usaha. Relasi dibiarkan berjalan sendiri tanpa investasi, tanpa inisiatif, tanpa harapan akan perubahan. Mungkin kita katakan bisa dikatakan orang ini adalah kondisi yang cuek bebek ya. Dia nggak mau peduli lagi dengan orang lain. Ya, apakah orang itu langsung dengan seperti keadaan seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan ini yang bukan terjadi dalam semalam, tapi dia tanpa disadar merayap berlahan-lahan dalam kehidupan kita dan tanpa sadar bisa membuat saya dan saudara membuat menjadi seseorang yang tidak peduli lagi, tidak mau memberi lagi, tidak ada usaha lagi. Dan hubungan ini Bapak Ibu Saudara, hubungan yang mati ini membuat apa? Relasi menjadi dingin. Relasi hubungan menjadi jauh. Bahkan ujung-ujungnya relasi hubungan ini menjadi hancur Bapak Ibu Saudara. Inilah kondisi yang paling berbahaya. Karena tanpa disadari seringkali ini tidak disadari Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya semuanya kelihatan dan akhirnya sudah terlambat. Hubungan ini bukan tentang hubungan kita dengan sesama saja, tapi menyangkut hubungan dengan apa? Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Sesama itu siapa? Itu termasuk suami, istri kita, orang tua, anak kita, keluarga kita, saudara seiman kita, orang-orang di sekeliling kita. Hasilnya, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang membuat kualitas hidup kita menjadi rendah. Hubungan terasa hampa tanpa arah. Hubungan yang dingin membuat hubungan menjadi minim kepedulian. Ya, nggak ada usaha. Mungkin ada hubungan yang baru, yang belum membangun ada kedekatan emosi. Atau mungkin juga bisa jadi bukan karena yang baru menikah, belum ada kedekatan yang benar. Atau hubungan yang lama, ya
tanpa disadari kita nggak sadar ternyata hubungan suami istri mulai stagnan, lama-lama stagnan, nggak ada perubahan, tanpa perubahan yang menyebabkan kita mati. Ketika seseorang mengabaikan emosi pasangannya, emosi orang lain, dan tidak pernah mau peduli lagi, ini menyebabkan kita memiliki hubungan yang mati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau untuk kita mau terus mencapai kasih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, kondisi apa dalam kualitas kasih kita dalam hidup ini. Yang kedua, yang tadi adalah pengorbanan yang rendah dan kasih yang rendah menyebabkan hubungan yang mati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pengorbanannya tinggi. Dia sudah melakukan banyak hal, tapi kasihnya rendah, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah banyak memberi, dia sudah banyak memberikan tenaga, waktu, sumber dayanya. Tapi hatinya, kasihnya sangat rendah. Hatinya tidak sungguh-sungguh mau terlibat di dalamnya. Pengorbanan ini muncul karena apa? Hanya datang dari rasa, ya ini karena kewajiban saya. Bukan karena dari hatinya, Bapak Ibu Saudara. Untuk melakukan sesuatu bukan hanya pengorbanan saja tapi butuh hati. Tapi ketika hati tidak terlibat di dalamnya, kasih kita tidak terlibat di dalamnya, pengorbanan ini datang dari rasa kewajiban saja, dari rasa takut nanti apa kata orang, nanti orang bilang apa, nanti orang omong apa, akan menyebabkan Bapak Ibu Saudara tanpa sadar penghakiman akan orang lain. Atau kita mungkin takut akan penghakiman orang lain. Atau dari keinginan untuk, ya saya lakukan ini supaya saya diakui. Saya bisa, saya mampu. Saya diakui sebagai suami, saya diakui sebagai istri. Tampaknya seperti kasih dari luar, tapi Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalamnya sesungguhnya ada sesuatu yang kosong, kekosongan yang perlahan-lahan mengiris, mengiritasi hati saya dan saudara. Apa tanda-tandanya Bapak Ibu Saudara? Tanda-tanda pengorbanan yang tinggi, kondisi hati kasih yang rendah, dan pengorbanan yang tinggi adalah dia banyak memberi, tapi hatinya tidak terlibat. Mudah merasa tidak dihargai atau diabaikan. Dia mudah merasa apa? Cepat lelah, bahkan timbul keinginan, sudah cukup berhenti aja, nggak mau lagi, berhenti sepenuhnya. Sudah nggak usah lagi, nggak mau lagi, nggak cukup lagi, cukup saja. Melayani, tapi menyimpan kepahitan di dalam. Wah, ini check and recheck buat kita, evaluasi setiap kita. Akar masalahnya karena apa Bapak Ibu Saudara? Melayani hanya untuk mendapat pengakuan saja, bukan dari ketulusan hati. Takut disebut lemah atau tidak peduli jika berhenti. Kalau dia berhenti, dia bilang, kamu gak peduli. Kalau nggak lakukan satu, payah kamu, kok begitu aja ya. Tapi hatinya sudah tersakiti, dia iya aja terus, pengorbanan terus, tapi di belakangnya, waduh, banyak hati yang terluka. Sehingga butuh kasih itu dipulihkan lagi.
Hati yang belum sembuh mencoba memberi apa yang belum diterimanya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika pengorbanan tinggi, kasih rendah, firman Tuhan berkata 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan apa? Kita baca bersama-sama di atas, sekalipun 2, 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Bapak Ibu Saudara, mari pengorbanan yang tinggi, kasih yang rendah, membuat sebuah pengorbanan yang sia-sia. Satu pihak terus berkorban habis-habisnya, tapi tanpa kasih yang tulus dari pihak lain sebagai penyeimbang, itu akan sia-sia. Hubungan yang hanya dilandasi oleh rasa kasihan atau kewajiban semata-mata, itulah pengorbanan yang tinggi dan kasih yang rendah. Dia bertahan karena takut kehilangan, bukan karena cinta yang sesungguhnya, bukan karena kasih yang sesungguhnya. Dan hasilnya kondisi yang seperti ini adalah luka dan kepahitan. Berakhir pada apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang merasa burn out. Banyak orang akan merasa kecewa yang mendalam. Dan akhirnya hubungan yang retak dari dalam. Pengorbanan yang tidak berakar pada kasih tidak akan bisa bertahan selamanya Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang ibu, mungkin kita sudah bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi, melayani keluarga-keluarga kita. Memenuhi semua kebutuhan yang ada, bahkan khususnya tentang anak, ibu yang banyak ngurus. Tapi ketika kita selalu menuntut dan tidak pernah memberikan kehangatan emosi. Mungkin bapak-bapak juga yang sudah bekerja terus-menerus, tapi tidak memberi kehangatan emosional. Itu bisa dikatakan pengorbanan yang tinggi, tapi kasih kita agak mulai rendah. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita melakukan segala sesuatu seperti kelihatannya melayani Tuhan, tapi bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita mau meninggalkan dosa itu? Atau kita memelihara segala luka-luka, kepahitan, kekecewaan itu dalam hidup kita? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kondisi hati yang ketiga, kondisi kasih yang ketiga bagaimana? Adalah kasih yang tinggi, tapi pengorbanannya rendah, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tinggi, pengorbanannya rendah, hatinya sebenarnya peduli, ya, hatinya mengasihi, rindu membantu, tapi tidak bersedia membayar harga, Bapak Ibu Saudara. Hati yang peduli, ada rasa kasih yang tulus di dalam hati, kepedulian yang nyata, rindu yang sungguh-sungguh ingin menolong. Namun dia berhenti di pintu perasaannya saja. Dia hanya di hati, di perasaan saja. Tidak berani melangkah keluar. Ya. Orang yang dalam kondisi ini adalah orang yang nggak mau bayar harga. Takut repot, takut salah langkah. Bukan berarti main serobos aja juga ya, tidak mikir, bukan, lain. Lebih memilih tidak mau keluar dari zona nyamannya. Di sini aja, yang penting saya nggak ngapa-ngapain orang nggak ngapain saya. Saya di zona aman aja. Ya kasihan ya dia, tapi nggak ada tindakannya. Ya. Dia harga yang harus dibayar terasa terlalu besar dibandingkan kenyamanan yang harus dia lepaskan. Bapak Ibu. Dan ini adalah kasih yang stagnan.
Istilahnya kasih yang hanya menjadi perasaan, belum sebagai tindakan. Kasih dalam 1 Korintus bukan hanya perasaan, ya yang Paulus katakan dalam Alkitab 1 Korintus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu sesuatu yang bersifat aktif, bukan pasif, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang rendah, kasih perasaan kasihnya, pengorbanan kasihnya tinggi, tapi kasihnya tidak ada tindakannya, pengorbanannya rendah. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih yang stagnan dia tidak pernah akan menjadi satu pribadi yang bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan menjadi tindakan yang nyata. Tanpa tindakan, Bapak Ibu Saudara, kasih tidak bisa dewasa dan tidak bisa berdampak. Tuhan mau untuk kita, walaupun kita bilang saya mau mengasihi, saya mengasihi. Tapi ada pengorbanan, berapa besar pengorbanan yang kita lakukan. Tindakan apa? Ya. Kita tahu pengampuni itu Tuhan yang suruh, perintah Tuhan. Bukan karena apa? Bilang kewajiban, tapi perintah. Sesungguhnya itu perintah. Dan itu adalah pilihan bagi saya dan saudara. Tapi berapa banyak kita mulai jatuh bangun dalam hal itu. Dan Tuhan mau untuk mari cek and recheck kehidupan kita. Kasih yang tinggi, pengorbanan yang rendah, bisa menjadi sebuah kasih yang egois. Penuh kasih namun enggan untuk berkompromi. Perasaan cinta ada dan nyata, tapi enggan untuk apa? Untuk mengalah. Enggan untuk memberi, lebih membuat hubungan terasa dangkal. Sudah tahu ada luka, tapi waduh, ngampuni, tunggu dulu. Sakit Tuhan, gak mau aku. Memberi, wah tunggu dulu, aku butuh, masih perlu untuk aku. Tuhan bilang itu sana perlu. Enggak, saya masih perlu Tuhan. Saya belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar sama-sama. Dampak dari orang dalam kondisi ini pada kualitas hidup. Kelihatannya baik, cukup baik. Namun hubungan akan terasa kurang mendalam dan berpotensi stagnan. Tidak ada pertumbuhan dalam jangka panjang. Kasih yang tinggi tanpa pengorbanan adalah kasih yang egois, kasih yang stagnan. Kita berkata, Tuhan saya mau mengasihi, tapi tanpa pengorbanan. Kasih kita nggak akan bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kasih kita kepada sesama, kita berkata kita mengasihi tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pengorbanan di sini bukan ya tanpa setahu saya lah saya berkorban. Tidak. Pengorbanan di sini kita tahu kebenarannya dan kita mengambil keputusan itu karena dengan kasih yang sejati itu. Kasih yang tinggi karena kita mengerti kasih yang sejati itu yang seperti apa. Sehingga Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kebenaran. Kasih yang sejati itu seperti apa? Sehingga pengorbanan itu dilakukan secara sadar, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengasihi tanpa pengorbanan itu adalah kasih yang stagnan, tidak bertumbuh. Saya percaya jemaat Green Bethany, mari kita semua sama-sama untuk menjadi pribadi yang terus berakar, bertumbuh. Tapi bukan saja bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita untuk menghasilkan apa? Buah
buah dan buah dalam kehidupan kita. Dan inilah kondisi hati yang keempat. Kondisi yang keempat dan inilah yang disebut dengan namanya puncak kasih. Kasih yang tinggi, kalau tadi yang pertama adalah kasih, slide selanjutnya, kasih yang rendah, pengorbanan yang rendah, menghasilkan hubungan yang mati, hubungan yang dingin, kasih yang rendah, pengorbanan yang tinggi, tanpa sadar ada luka dan kepahitan. Kasih yang tinggi dan pengorbanan yang rendah, itu kondisi membuat kita tidak menjadi pribadi yang bertumbuh kasih kita. Tapi Tuhan mau saya dan saudara untuk terus bertumbuh, memiliki apa? Kasih yang tinggi dan pengorbanan yang tinggi. Dari siapa kita belajar? Tidak ada dari siapa-siapa. Kalau dari kami, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara bisa kecewa dan banyak salah, banyak kekurangan dalam hidup kami. Tapi Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya yang besar. Dan dia telah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal. Ada pengorbanan yang tinggi. Pengorbanan yang sampai berdarah-darah yang Yesus buat bagi saya dan saudara. Dan di titik inilah Tuhan mau untuk kita berjalan puncak dari setiap perjalanan kasih. Di mana kedalaman hati dan keberanian untuk bertindak bertemu dalam satu titik yang indah. Pengorbanan tidak terasa berat, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak bergerak dari kewajibannya. Tetapi pengorbanannya bergerak melainkan dari sukacita kasih yang sungguh-sungguh ada di dalamnya. Dia mau memberi dengan sukacita. Ya, pengorbanannya dia memberi dengan ekspresi dari Dari kelimpahan. Bukan karena pengurasan. Mindset kita diubahkan. Bukan untuk dikuras. Tapi karena memberi dari ekspresi kelimpahan itu. Kelimpahan itu dari mana Bapak Ibu Saudara? Bukan karena kita lihat kenyataannya. Kelimpahan itu dari dalam hati kita. Dan itu tidak bisa digantikan, diisi oleh siapapun. Dan oleh apapun yang ada di dunia ini. Kasih yang tinggi, pengorbanan yang tinggi adalah kasih yang mau rela berkorban. Tanpa hitung-hitungan, tanpa syarat tersembunyi. Dan kasih ini dia tidak menyimpan tagihan untuk ditagih di kemudian hari. Saya kan sudah buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat kamu. Mana dong kamu buat saya? Tuhan, saya sudah buat ini. Mana dong Tuhan buat aku? Tidak ada transaksi, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tinggi, pengorbanan yang tinggi, dia akan belajar tetap mengasihi. Walaupun gak dibalas. Tetap mengasihi walaupun disakiti. Tetap mengasihi walaupun rasanya capek Tuhan, lelah Tuhan. Tapi dia mau belajar, saya mau tetap mengasihi. Dan kasih yang ini Bapak Ibu Saudara tidak akan padam. Dan inilah yang disebut dengan namanya kasih agape. Kasih yang sejati Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sejati. Inilah yang akan membentuk sebuah hubungan yang harmoni. Sebuah hubungan yang harmoni sejati. Hubungan yang dilandasi dari kasih yang mendalam. Di mana kedua belah pihak rela berkorban. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Kedua belah pihak atau salah satu berusaha belajar untuk saling mendukung impian, pertumbuhan masing-masing.
rela menunda keinginan pribadi demi kebutuhan keluarga. Ya. Pengorbanan yang rasanya ringan karena lahir dari kasih yang tulus, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah level di mana kasih yang tinggi dan pengorbanan yang tinggi. Kasih tertinggi, rela berkorban sepenuhnya. Bahkan hal-hal yang paling berharga sekalipun demi kebaikan orang yang dikasih. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mewujudkannya dengan sebuah komitmen yang nyata dalam hidup ini. Ada dukungan yang tanpa syarat, kesediaan memberi yang terbaik bagi pasangan kita, bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi sesama kita. Pengorbanan yang tulus lahir dari hati yang dalam dan bebas. Bukan dari paksaan, bukan karena rasa takut, bukan karena kewajiban semata. Tapi dari kondisi ini Bapak Ibu Saudara akan mencapai keseimbangan yang optimal dalam hidup ini. Kasih dan pengorbanan yang tinggi, kualitas hidupnya adalah kualitas hidup yang tinggi, yang Tuhan mau untuk saya dan saudara capai dalam hidup ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu, sudah ada dalam kondisi yang sejati ini? Tentunya tidak ada, belum ada semua langsung sampai sini. Tapi, apakah kita bisa dan mampu untuk sampai ke situ? Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Dan kata firman Tuhan, apa yang sudah kuperbuat, kamu perbuat. Dan kalau dia sudah mampu, dia menjadi manusia, dia mampu melakukannya. Dia percaya saya dan saudara pasti bisa dan mampu mengarah kepada kasih yang sejati. Amin. Hasil kasih yang sejati Bapak Ibu Saudara, dia akan memiliki hidup yang berdampak. Visi Green Bethany memiliki hidup yang berdampak. Memiliki hubungan yang kuat ketika kita memiliki kasih yang tinggi, pengorbanan yang tinggi. Hubungan yang kuat, hati yang penuh damai. Bapak Ibu Saudara, mari semua jemaat Green Bethany, kita mau terus belajar menghidupi nilai-nilai ini Bapak Ibu Saudara. Inilah teladan tertinggi yang Yesus berikan. Kasih Tuhan, kasih Kristus yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Dia memberikan segalanya, bukan karena saya dan saudara layak untuk menerimanya, bukan, ya. Tapi karena dia memilih untuk apa? Mengasihi saya dan saudara. Dan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita baca ayat sama-sama ini. 1 Yohanes 4 ayat 19, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saya dan saudara mengasihi bukan karena kita yang duluan. Karena Allah, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, 4 kombinasi kondisi hati tadi, itu bukan sekedar teori saja tentang relasi. Tapi mencerminkan kondisi hati saya dan saudara dalam setiap hubungan yang kita jalani. Baik dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan rekan kerja, bahkan diri saya dan saudara sendiri. Kondisi ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah, ya, atas posisi kita saat ini.
Mungkin boleh balik slide di tadi diagram yang posisi 4. Ini bukan mau menghakimi saya dan saudara, bukan. Tapi bukan buat juga kita merasa bersalah posisi kita saat ini. Tapi mari kita mau mencek and recheck, melihat. Untuk membantu saya dan saudara melihat dengan jelas. Untuk memberikan apa? Keberanian bagi saya dan saudara, saya berada di mana? Dan maukah saya dan saudara untuk melangkah dari mana kita berada untuk menuju di mana kita dipanggil untuk ada. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih oleh Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang sejati, yang sesungguhnya. Setiap langkah kecil menuju kasih yang sejati, agape itu adalah kemajuan yang sangat berharga bagi kehidupan saya dan saudara. Setiap keputusan dan langkah tindakan kecil menuju agape adalah sebuah langkah untuk saya dan saudara bertumbuh menjadi satu pribadi yang Tuhan mau. Pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan gak minta muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Dia cuma mau kita didapati berkenan kepada Tuhan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan apa yang sudah kamu perbuat. Tapi apakah kita berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun itu, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, mau kaya, mau miskin, mau jabatan apapun. Tuhan mau saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Capailah kasih yang sejati itu Bapak Ibu Saudara. Perintah terutama dan tertinggi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kualitas hidup kekristenan, Kristiani bukan hanya menjalankan soal ritual saja Bapak Ibu Saudara. Tapi tanda nyata hubungan yang hidup dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan ini berpusat pada apa? Kasih dan pengorbanan. Lebih daripada apa? Kemampuan yang saya saudara miliki, kualitas hidup kekristenan ini, kualitas kasih ketika kita menuju kasih yang sejati, inilah yang akan membuat perubahan hati yang terus-menerus terjadi. Kasih yang tulus tanpa syarat, kasih agape, bukan sekadar perasaan, tapi pilihan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama tanpa menuntut balas. Pengorbanan yang sejati, pengorbanan yang bermakna adalah pengorbanan bukan karena penderitaan tanpa arah. Oh, nggak apa-apalah, tapi nggak ada arahnya. Menderita, tapi nggak ada arahnya. Tapi pengorbanan yang bermakna yang Tuhan mau di sini kita lakukan, pengorbanan yang tinggi adalah pengorbanan menyerahkan diri dengan kesadaran kita. Yang sadar bahwa apa? Ya Tuhan, saya mau belajar mengampuni walaupun aduh sakit Tuhan. Tapi kita tahu kebenaran dan saya mau mengambil keputusan. Teladan Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Sehingga kata ada lagu, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Menderitanya bukan buat-buat Bapak Ibu Saudara. Tapi pengorbanan yang bermakna, pengorbanan yang bukan penderitaan yang tanpa arah. Menderita kita tahu arahnya. Ya Tuhan, saya mau belajar mengasihi, saya mau belajar memberi, saya mau belajar melayani, saya mau belajar melakukan firman. Walaupun daging hati rasanya disayat-sayat. Tapi kita tahu arahnya. Itulah pengorbanan yang bermakna.
Sehingga terjadilah yang namanya kasih sejati. Transformasi karakter Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau saya dan saudara bukan jemaat yang berakar aja terus. Tapi perlu berakar itu. Kalau nggak berakar bagaimana kita bisa kuat Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dunia semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Kata firman Tuhan, penghakiman pertama dimulai dari mana? Dari dalam gereja. Sehingga bagi saya dan saudara kita semua, mari tidak ada satupun, mari masing-masing kita berlomba-lomba mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai engkau ketinggalan. Alamilah transformasi karakter yang terus-menerus berkelanjutan. Mungkin posisi kita, saya berkata, dalam kondisi yang sudah mati. Dan saya berkata mati ini pun bukan situ-sini langsung jadi mati. Itu karena kita membiarkan diri teriritasi. Kasih kita diiritasi terus-menerus. Pengorbanan, ya udahlah capek rasanya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana langkah untuk kita menuju kasih yang sejati itu? Saya sudah coba, gimana? Yang pertama, mari minta kekuatan dari Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kasih agape bukan sesuatu yang bisa diproduksi oleh kekuatan manusia. Kasih agape bukan bisa dihasilkan oleh kekuatan kita masing-masing semata. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kasih agape adalah anugerah yang perlu saya dan saudara apa? Terima. Perlu apa? Minta dengan rendah hati. Kepada siapa? Kepada sumber kasih yang sejati itu. Siapa kasih sejati? Dialah Tuhan. Dia sumber kasih sejati itu. Roma 5 ayat 5 dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah, kata firman Tuhan, telah dicurahkan di dalam hati kita. Bukan kasih Allah nanti dicurahkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah telah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini fondasi utama yang harus kita mengerti. Kasih agape bukan hasil usaha manusia. Tapi itu adalah hasil karya Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara. Makanya untuk menghasilkan dari Roh Kudus itu ada buah roh. Yaitu kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih agape tidak bisa dimulai dari diri kita sendiri. No. Kasih agape selalu dimulai kita dengan Tuhan. Kita harus mulai dari sumbernya. Siapa sumbernya Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita. Tanpa ini semua langkah yang lainnya nggak akan bisa apa-apa. Bagian kita datang sama Tuhan. Minta tiap hari, Tuhan penuhi aku dengan kasih. Tuhan penuhi aku dengan kasih. Kalau rasanya kasih pagi kita minta sudah dipenuhi, siang rasanya kok gak mampu. Minta lagi Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Untuk aku bisa mengasihi pasanganku. Berkorban bagi pasanganku. Untuk aku bisa mengasihi orang-orang di sekelilingku. Untuk aku bisa berkorban buat orang-orang di sekeliling. Yang kedua, ketika kita sudah minta, percayalah Tuhan sudah mencurahkan. Tinggal kita banyak kali sudah dikasih tapi kita gak mau ngambil Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah sediakan tapi kita gak mau minta dan ambil itu menjadi milik kita. Sehingga banyak kali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Akhirnya membuat kita apa? Kecewa, luka, burn out, banyak hal.
Yang kedua, periksa motivasi. Bukan hanya tindakan yang penting, tetapi mengapa kita melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Motivasi yang benar adalah fondasi kasih yang tahan lama. Periksa hati kita, ya. Dan baru kita cek hati. Setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita minta kasih itu, Roh Kudus tolong saya. Kita mulai bertanya, kira-kira saya lakukan ini karena apa ya? Saya memberi karena apa? Saya mengorbankan ini karena apa? Cari pujian kah? Karena kewajiban kah? Atau karena saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mengasihi pasangan saya? Firman Tuhan berkata 1 Korintus 13 ayat 3 tadi, sekalipun aku memberi segala sesuatu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tindakan benar bisa menjadi tidak bernilai kalau motivasinya salah. Tindakan benar bisa jadi tidak bernilai karena motivasinya salah. Yang ketiga, pilihlah kasih sebagai keputusan, bukan sekedar perasaan. Setiap hari, di setiap situasi, kasih adalah pilihan yang bisa kita ambil. Bahkan saat hati nggak rasa apa-apa. Waduh, saya belum ada rasa untuk mengasihi dia. Tapi ambillah pilihan untuk keputusan, untuk mengasihi. Kasih bukan perasaan, tapi keputusan yang diulang terus menerus setiap saat, setiap hari dalam hidup kita. Lukas 6 ayat 27 dikatakan, bukan kasihi orang yang baik sama kamu, tapi kasihilah musuhmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tetaplah mengasihi. Mungkin itu kita disakiti. Tetaplah mengasihi saat capek. Tetaplah mengasihi walaupun rasanya tidak pernah dihargai. Inilah kasih yang nyata. Biarlah kita mau sama-sama belajar bahwa untuk menuju kasih yang sejati, minta kekuatan Roh Kudus, periksa motivasi hati kita, ambil keputusan mengasihi, keputusan kasih yang ada ditindak, dijalankan. Kasih tanpa pengorbanan hanyalah perasaan. Pengorbanan tanpa kasih hanya penderitaan. Kasih sejati bukan soal rasa, tapi keberanian untuk tetap memberi saat apa? Saat tidak mudah. Tapi saya mau belajar tetap memberi. Kasih sejati bukan dimulai dari perasaan. Slide selanjutnya. Mari kita coba sama-sama baca ayat ini. Oh, di atas dulu. Kasih sejati sama yang kasih sejati dua-dua. Yang sebelah kanan duluan. 2, 3. Kasih sejati keputusan. Kasih sejati 2, 3. Kasih sejati bukan soal rasa, tapi keberanian untuk tetap memberi saat itu tidak mudah. Ayat yang kita baca sama-sama, ayat yang ada 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Ini kalau yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup di dalam kasih. Karena apa? Kasih itu adalah identitas umat Tuhan, orang Kristen. Yohanes 13 ayat 35 kita baca ayat ini, ayat-ayat yang terakhir, 2, 3. Dan inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi.
Kasih adalah identitas murid Kristus. Bukan sedang soal perasaan, tapi adalah keputusan bagi saya dan saudara. Mari pagi hari ini renungkan, kita mau refleksikan di kuadran, di kondisi mana kasih kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Berada dalam relasi-relasi terpenting hidup kita. Apa yang sesungguhnya menghalangi saya dan saudara mencapai titik kasih tinggi dan pengorbanan yang tinggi? Apakah itu mungkin ego kita? Apakah itu mungkin luka kita? Apakah itu mungkin kesombongan kita? Atau mungkin itu apa? Kekecewaan kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita mau datang pada Tuhan. Bagaimana semuanya itu bisa diselesaikan? Mari datang ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan dia sumber kasih agape itu sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Biar kita mau memeriksa kehidupan kita pada pagi hari ini. Untuk kita datang di hadirat Tuhan dan bertanya, siapa yang perlu kita kasihi lebih sungguh hari-hari ini? Dan apa langkah yang perlu kita ambil, yang bisa kita ambil untuk kita lakukan kasih? Apakah pengorbananmu selama ini berakar pada kasih atau pada rasa takut dan kewajiban? Mari kita datang di hadirat Tuhan.